Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Luar biasa pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Edi Dahsyat Nugroho melalui channel Learning Friends bisa kembali menjumpai teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membawakan tema tentang elektrolisis. Dan pada segmen kali ini saya akan membahas tentang cara kerja sel elektrolisis beserta reaksi-reaksi pada katoda dan anoda. Baik, kita langsung menuju TKP. Oke, ini definisi tentang sel elektrolisis teman-teman. Itu adalah suatu rangkaian yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi ini merupakan kebalikan dari si sel volta ya teman-teman. Kalau sel volta adalah rangkaian yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Next, nah ini teman-teman kurang lebih konsepnya seperti ini. Jadi kutub positif ya dari baterai atau aki itu akan merangsang elektron-elektron dari anion atau molekul netral untuk dilepaskan. Jadi ini anion ya, misalkan ini Cl- dirangsang untuk melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi. Oke. Kemudian berikutnya elektron yang dilepaskan tadi teman-teman dipompa ya oleh sel volta. Ini sel voltanya ya, ada kutub positif negatif. Misalkan sel voltanya berupa baterai atau aki ya. Dari kutub positif ke kutub negatif dipompa elektronnya. Lalu elektron yang datang tadi disambut di kutub negatif ya, elektron di kutub negatif ini disergap oleh si ion positif teman-teman atau molekul netral, atau kita sebut terjadi peristiwa reduksi penangkapan elektron ya. Nah teman-teman perhatikan di sini pada kutub positif terjadi peristiwa oksidasi atau pelepasan elektron. Teman-teman sudah kenal bahwa oksidasi ini terjadi pada anoda ya. Di sel volta itu oksidasi terjadi pada anoda ya. Sedangkan untuk kutub negatif, ini kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini biasanya kalau di sel volta terjadi pada katoda. Oke. Baik teman-teman. Nah, ini cara menghafalnya. Jadi cara menghafalnya itu adalah kenat. Katoda itu kutub negatif dan anoda itu kutub positif. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Mari kita simak satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah reaksi-reaksi pada katoda. Kalau reaksi-reaksi pada katoda, teman-teman fokus pada jenis kationnya ya. Lihat kationnya. Yang pertama adalah elektrolisis larutan yang mengandung kation-kation alkali ya, alkali tanah Al3+ dan Mn2+. Nah, ini teman-teman harus hafal. Yang alkali ini adalah ion-ion golongan 1A. Seperti apa? Lintang kawin, Robi cemas, Li, Na, K, Rb dan Cs. Alkali tanah teman-teman juga harus hafal, ini golongan 2A ya. Apa tuh? Beli mangga campur sirsak ya. Bagi rata itu golongan 2A. Nah, kalau teman-teman berjumpa dengan ion-ion ini dalam wujud larutan ya, maka yang mengalami reaksi reduksi, ingat-ingat di katoda tadi reaksinya reduksi ya teman-teman. Oke, jadi yang mengalami reduksi itu adalah air atau H2O. Jadi bukan ion-ion ini teman-teman yang mengalami reduksi ya, tetapi adalah air. Lihat reaksinya, 2H2O tambah 2 elektron menjadi gas H2 plus 2OH-. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan yang sebelah sisi kanan atau sisi katodanya, H2O-nya berubah menjadi gas H2 ya. H2O menangkap elektron menjadi gas hidrogen. Oke. Begitu terus menerus ya, teman-teman.
Nah, itu reaksi yang terjadi pada larutan yang mengandung ion-ion alkali, alkali tanah, Al3+ dan Mn2+. Berikutnya adalah reaksi-reaksi pada katoda lagi, tapi untuk elektrolisis lelehan yang mengandung kation-kation alkali, alkali tanah, Al3+ dan Mn2+. Kalau tadi larutan, sekarang lelehan ya. Kalau lelehan berarti dia tidak mengandung air ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi di katoda ya, terjadi reaksi reduksi dari ion-ion ini teman-teman, ion-ion alkali, alkali tanah, Al3+ dan Mn2+. Reaksinya seperti ini. Ionnya saya simbolkan dengan Lx+, dia menerima X elektron misalkan ya, menjadi logam L. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di katoda misalkan saya ambil contoh Na+, Na+ menangkap elektron menjadi logam Na ya, Na+ menjadi logam Na. Begitu terus teman-teman ya. Next. Berikutnya adalah reaksi-reaksi masih pada katoda, yaitu elektrolisis larutan yang mengandung kation-kation selain alkali, alkali tanah, Al3+ dan Mn2+. Jadi misalkan teman-teman berjumpa dengan ion-ion selain ion-ion ini, misalkan ion Cu ya. Ya, di sini. Maka di katoda reaksinya seperti ini teman-teman. Jadi ion-ion itulah yang akan mengalami reduksi. Nih, Mx+ tambah Xe- menjadi M. Ini saya ambil contoh Cu ya. Cu2+ menangkap elektron, mengendap menjadi Cu. Begitu terus ya, Cu2+ nangkap jadi Cu. Oke guys, kita lanjutkan. Kemudian adalah masih pada reaksi pada katoda, elektrolisis larutan yang mengandung ion-ion H+. Nah, di katoda reaksinya akan terjadi 2H+ tambah 2-emin menjadi gas H2. Ya, ini sepertinya saya kasih contoh nih ya. H+ menangkap elektron jadi H2. H+ menangkap elektron jadi H2. Oke, terus-menerus seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana reaksi-reaksi pada anoda? Anoda kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah anoda inert, dan berikutnya nanti adalah anoda yang tidak inert. Anoda inert adalah anoda-anoda yang sukar bereaksi atau sukar mengalami oksidasi. Apa saja dia? Dia ada C atau karbon, ada PT atau platina, dan ada AU atau emas. Nah, untuk reaksi-reaksi pada anoda inert, teman-teman harus fokus ke jenis anionnya atau jenis ion negatifnya. Untuk elektrolisis larutan yang mengandung anion-anion sisa asam oksi, ya, sisa asam oksi ya, seperti apa sih sisa asam oksi itu? SO4 2- ya, NO3- atau PO4 3-. Ini kita sebut sebagai anion sisa asam oksi. Nah, kenapa sisa asam? Karena misalkan ini SO4 2- ya, berasal dari H2SO4 ya. Kenapa disebut oksi? Karena dia ada oksigen ya. Nah, bila teman-teman berjumpa dengan ion-ion sisa asam oksi ini, maka yang mengalami elektrolisis itu adalah si air. Reaksi di anodanya seperti ini teman-teman. 2H2O panah, 4H+, 4-emin tambah O2. Oke, jadi teman-teman bisa lihat nih reaksi di anodanya ya. Ini anoda. Teman-teman bisa perhatikan di sini H2O-nya berubah menjadi oksigen sembari melepas elektron. Oke. H2O terus-menerus menjadi oksigen. Oke. Berikutnya adalah masih pada anoda inert, yaitu elektrolisis larutan yang mengandung ion-ion halida. Ion-ion yang berasal dari golongan 7A, misalkan F-, Cl-, Br-, dan I-. Maka reaksinya adalah di anoda 2 Cl- panah Cl2 plus 2 elektron. Jadi ion Cl- mengalami oksidasi menjadi gas Cl2 sembari melepas elektron. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ion Cl- berubah menjadi gas Cl2 dan melepas elektron. Berikutnya adalah reaksi-reaksi pada anoda inert masih.
untuk elektrolisis larutan yang mengandung ion OH-. Nah, di sini teman-teman bisa lihat reaksinya. OH- mengalami oksidasi, 4 OH- panah, 2H2O tambah 4E- tambah O2. Oke, coba kita perhatikan di sini. OH- berubah menjadi O2 ya, sembari melepas elektron. Nah, berikutnya adalah reaksi pada anoda yang tidak inert, yaitu anoda-anoda selain CPTAU tadi ya. Kalau ada anoda yang tidak inert, maka anoda tersebutlah yang akan teroksidasi. Jadi reaksi-reaksi yang tadi tidak berlaku. Misalkan di sini teman-teman perhatikan, kalau anodanya kita pakai adalah anoda Cu, maka Cu itu sendirilah yang akan mengalami oksidasi ya. Cu panah, Cu2+ tambah 2 elektron. Teman-teman perhatikan di sini ya, elektrodanya dipakai Cu. Cu-nya larut menjadi Cu2+ sembari melepas elektron. Jadi anoda tersebutlah yang mengalami peristiwa oksidasi ya. Nah, ini sebagai kesimpulan saya buat tabelnya. Ini tadi reaksi-reaksi pada katoda. Teman-teman wajib melihat kationnya. Nah, ini ya, untuk elektrolisis larutan yang mengandung kation alkali, alkali tanah, Al3+ sama Mn2+ itu seperti ini tadi, 2H2O tambah 2E- menjadi H2 tambah 2OH-. Kemudian elektrolisis lelehan yang mengandung kation-kation alkali, alkali tanah, Al3+ dan Mn2+ ya. Seperti ini, K katoda, Lx+ tambah Xe- menjadi L, di mana Lx+ itu adalah ion-ion tersebut. Kemudian elektrolisis larutan yang mengandung kation-kation selain alkali, alkali tanah, Al3+ dan Mn2+, maka ion-ion tersebutlah yang akan mengalami reaksi reduksi ya. Dan untuk elektrolisis larutan yang mengandung ion-ion H+ yang berasal dari asam-asam, maka ion H+ itu sendiri yang mengalami reduksi ya. Nah, ini reaksi-reaksi pada anoda inert tadi, CPTAU ya. Teman-teman harus melihat jenis anion atau ion negatifnya. Ketika teman-teman berjumpa dengan ion-ion sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, PO4 3-, maka yang mengalami oksidasi adalah H2O. Ya, teman-teman perhatikan ini reaksinya baik-baik ya. Kemudian untuk elektrolisis larutan yang mengandung ion-ion halida, F-, Cl-, Br- atau I-, maka ion halida tersebutlah yang akan mengalami oksidasi. Dan untuk elektrolisis larutan yang mengandung ion OH- atau ion hidroksida yang berasal dari basa, ion OH- itulah yang akan mengalami oksidasi. Nah, ini terjadi pada elektroda atau anoda inert. Jikalau anodanya tidak inert atau di luar CPTAU, maka anoda tersebutlah yang teroksidasi. Misalkan teman-teman nggak pakai C, APT atau AU tapi pakai CU nih, maka teman-teman nggak usah ambil pusing. Semua reaksi ini nggak berlaku ya. Dan teman-teman lihat si anoda itu sendirilah yang akan mengalami peristiwa oksidasi. Oke. Nah, biar lebih mantap, teman-teman saya ajak untuk melihat contoh soalnya. Misalkan seperti ini. Tulislah reaksi elektrolisis larutan natrium klorida, larutan NaCl dengan elektroda yang pertama platina, yang kedua Mg. Nah, teman-teman buat dulu reaksinya ya. NaCl terurai menjadi Na+ sama Cl-, aqueous atau larutan, ingat-ingat. Nah, teman-teman perhatikan untuk katoda, teman-teman perhatikan jenis ion positifnya. Ion positifnya ini ternyata termasuk golongan 1A. Nah, hati-hati karena dia golongan 1A atau alkali. Yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi adalah H2O tadi kan. 2H2O tambah 2E- menjadi H2 tambah 2OH ya. Kemudian di anodanya gimana? Anodanya pakai apa? Pakai platina ya. Maka yang teroksidasi adalah si ion negatif tersebut. Dalam hal ini adalah Cl-. 2 Cl- teroksidasi menjadi gas Cl2 sambil melepas 2 elektron ya. Oke, kemudian bagaimana kalau dia pakai
elektroda Mg atau magnesium. Oke, teman-teman bikin juga seperti ini, Na+ sama Cl-. Di katoda nggak ada masalah, reaksinya sama aja, H2O yang mengalami reduksi ya. Tetapi di anoda perhatikan, karena dia pakai Mg atau anoda yang tidak inert, maka justru si Mg itu sendirilah yang akan mengalami oksidasi. Oke ya, paham ya? Nah, lanjut. Tulis reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda yang A karbon, yang B Zn. Nah, teman-teman bikin dulu nih penguraiannya. CuSO4 panah, Cu2+ tambah SO4 2- ya. Di katoda teman-teman lihat jenis ion positifnya atau kationnya ya. Wah, Cu2+ ini tidak termasuk alkali tanah enggak juga ya, maka dia aman. Justru si Cu2+ sendirilah yang akan mengalami reduksi ya. Cu2+ tambah 2- menjadi Cu. Di anoda, anodanya pakai karbon inert. Ingat, kalau inert teman-teman harus lihat jenis ion negatifnya. Oh, ini sisa asam oksi, maka yang akan mengalami oksidasi adalah si H2O. Reaksinya seperti ini ya teman-teman. Oke, bagaimana dengan elektroda Zn? Oke, ini seperti biasa terurai jadi Cu2+ sama SO4 2-. Di katoda jangan ambil pusing, sama ya, baik inert maupun tidak inert sama, Cu2+ tambah 2- menjadi Cu. Di anoda dia pakai Zn, berarti dia anoda tidak inert, berarti Zn itulah yang akan mengalami oksidasi. Zn panah, Zn2+ tambah 2- ya. Nah, next, tulislah reaksi elektrolisis larutan asam nitrat HNO3 dengan elektroda yang A PT, yang B Fe. Oke guys, teman-teman boleh uraikan lagi. Ini jadi HNO3 jadi H+ plus NO3-. Ingat, di katoda teman-teman incer ion positifnya. Oh, ada H+, berarti ion H+ itulah yang akan mengalami reduksi. 2H+ tambah 2- menjadi gas H2. Anodanya PT ya. Teman-teman wajib apa tadi? Melihat jenis ion negatifnya. Oh, ion negatifnya adalah sisa asam oksi, berarti H2O yang akan mengalami oksidasi. Oke. Nah, bagaimana dengan elektroda Fe? Oke, reaksinya sama seperti ini. Di katodanya sama, tapi di anodanya, karena dia anodanya tidak inert, maka si Fe itulah yang akan mengalami oksidasi. Oke, silahkan dipelajari lagi sampai teman-teman paham. Nah, nomor 4, tulislah reaksi elektrolisis lelehan. Nah, sekarang lelehan, hati-hati ya teman. Lelehan MgBr2 dengan elektroda A Au atau emas, B Cu. Nah, teman-teman biasa uraikan seperti ini. MgBr2 lelehan panah Mg2+ plus 2Br-. Ingat, kalau dia lelehan ya, untuk alkali atau alkali tanah atau Al3+, Mn2+, maka ion inilah yang akan mengalami reduksi. Jadi bukan H2O lagi ya. Karena kalau lelehan dia tidak mengandung H2O atau air. Oke, reaksinya seperti ini teman-teman. Mg2+ tambah 2- menjadi Mg. Anodanya gimana? Anodanya Au, inert. Teman-teman perhatikan jenis ion negatifnya. Oh, ion negatifnya Br-, berarti dia teroksidasi menjadi Br2. Oke. Dan terakhir, kalau pakai elektroda Cu, di katoda sama, tidak usah ambil pusing, Mg2+ tambah 2- menjadi Mg. Dan di anodanya Cu tidak inert, berarti Cu itulah yang akan mengalami oksidasi. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Mohon kalau teman-teman puas dengan penjelasan ini, teman-teman like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.